Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengetahuan kesekretarisan pertemuan kelima dengan judul Teknik Menyusun Notula dan Petty Cash. Definisi dari notula. Notula memiliki pengertian sebagai catatan atau laporan hasil pembicaraan atau keputusan dalam rapat. Ada dua macam notula. Yang pertama, notula harfiah, artinya laporan atau pencatatan secara harfiah seluruh pembicaraan dalam rapat tanpa menghilangkan ataupun menambahkan sesuatu kata apapun. Biasanya berbentuk catatan stenografi atau penulisan kembali hasil rekaman maupun kombinasi dari keduanya. Yang kedua, ada notula rangkuman, yaitu laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat. Untuk itu, notulis harus mahir menilai isi pembicaraan setiap peserta rapat. Ia harus dapat menilai pembicaraan yang mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Ia juga harus menyederhanakan kalimat, meringkas, mencatat kembali, sambil mendengarkan uraian berikutnya yang tentu saja membutuhkan daya ingat dan konsentrasi yang kuat. Notulis harus berpedoman pada tema dan tujuan rapat. Pembicaraan yang tidak berkaitan langsung dengan tema jangan dimuat dalam laporan. Hak-hak notulis. Yang pertama, sebelum rapat, hak notulis yaitu memperoleh informasi tentang latar belakang materi pembahasan dalam rapat. Ia sudah harus mempelajari seluruh mata acara beserta lampirannya, sehingga akan mempermudah dalam menyusun notula. Pada saat berlangsung hak notulis, yaitu sudah sepantasnya notulis diberitahu perumusan yang jelas mengenai tujuan rapat dan poin-poin dari agenda rapat. Notulis berhak mendapatkan semua dokumen yang dibagikan kepada peserta rapat. Notulis berhak untuk meminta agar peserta rapat menyelesaikan atau menyempurnakan kesimpulan yang dikemukakan oleh notulis. Notulis juga berhak memperoleh perumusan yang baik dari semua peserta rapat. Notulis berhak mendapatkan rangkuman dan kesimpulan rapat pada setiap akhir sesi. Dan notulis berhak menanyakan hal-hal yang berbeda dari pertanyaan para peserta. Notulis juga berhak duduk di samping ketua sidang. Ini dimaksudkan agar mudah menangkap informasi secara optimum. Selain ketua sidang dapat mengarahkan notulis melalui bisikan, tunjukkan, atau melalui surat kecil. Notulis berhak meminta dirinya digantikan oleh notulis lain dalam pembicaraan rapat yang berkepanjangan, karena pekerjaan mencatat sambil merangkum adalah sangat melelahkan. Jadi dalam sidang yang besar para notulis, setiap setengah jam itu digantikan oleh notulis lainnya. Dan notulis juga berhak mendapatkan pembebasan tugas lainnya selama menyusun notula. Sebaiknya notulis tidak diminta mengerjakan tugas-tugas lain sewaktu ia ditugaskan menjadi notulis. Tugas-tugas lain dapat ditugaskan sementara kepada orang lain. Nah, hak notulis setelah rapat yaitu mendapatkan waktu yang cukup untuk mengolah catatannya. Perbandingan antara waktu berlangsungnya rapat dengan waktu untuk mengolah data adalah 1:3. Artinya, bila rapat berlangsung 1 jam, maka pengolahan notulisnya atau notulanya itu membutuhkan waktu selama 3 jam. Notulis berhak mendapatkan informasi tambahan dari para peserta setelah rapat selesai. Hal ini terjadi apabila rapat berlangsung bertele-tele sehingga membuat notulis sulit menangkap arah pikiran peserta. Kebutuhan notulis. Yang pertama ada kebutuhan informasi. Berbagai jenis informasi seperti bahan pembicaraan, tujuan rapat, peserta rapat, struktur rapat, inti permasalahan, strategi rapat, dan persyaratan rapat. Kemudian ada juga kebutuhan waktu. Notulis membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri, memahami bahasa teknis, subjek pembicara, mengolah data, menyusun, dan memeriksa hasil akhir. Bahkan sebagian menyebutkan bahwa protokoler hanya mengatur masalah-masalah susunan acara. Dan kebutuhan notulis yang lainnya adalah kebutuhan konsentrasi. Notulis memerlukan konsentrasi yang tinggi agar mampu mengatur dan merapikan data dalam jumlah besar dan dapat menilai seluruh data yang telah diperoleh. Syarat menjadi notulis: mampu mendengar sekaligus menulis,
mampu menyortir mana yang penting dan tidak penting, mampu berkonsentrasi tinggi, mampu menulis cepat, mampu melaporkan secara objektif, mampu memahami bahasa teknis dan menguasai pembahasan, mampu mengetahui kebutuhan pembaca notula, mampu menemukan sesuatu dari apa yang didengarnya, mampu menguasai metode pencatatan secara sistematis, menguasai metode pengolahan data, dan menguasai berbagai struktur rapat. Hubungan sekretaris dengan notulis. Ada sekretaris yang sekaligus menjadi notulis, namun ada pula rapat yang tidak melibatkan sekretaris sebagai notulis. Apabila sekretaris mendelegasikan wewenang untuk penyusunan notula kepada seorang notulis lainnya, sehingga sekretaris dapat mengerjakan pekerjaan lainnya. Namun, jika notulis yang ditunjuk tetap bertanggung jawab kepada sekretaris, bukan kepada ketua rapat, karena sekretarislah yang menjadi penanggung jawab penyusunan notula yang baik dan bermutu. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara sekretaris dan notulis. Fungsi notula, macam-macam fungsi notula. Pertama, sebagai dokumen dan alat pembuktian. Notula dapat dipakai sebagai bahan pembuktian di pengadilan, seperti pendaftaran sebuah yayasan, saat perubahan bentuk atau pembubaran yayasan, memberikan kekuatan hukum dan perubahan status, penentuan pihak-pihak yang berhak menandatangani, membahas keputusan-keputusan sebelumnya, dan membuktikan pelaksanaan atau pelalaian tugas. Kemudian, sebagai sumber informasi bagi peserta yang absen. Sebenarnya notula sangat bermanfaat untuk peserta yang berhalangan hadir sehingga ia dapat mengetahui hal-hal apa saja yang telah dibahas dalam rapat. Sebagai dasar untuk pertemuan selanjutnya, ada kalanya rapat diselenggarakan untuk melanjutkan pembahasan terdahulu yang belum selesai. Sebagai alat pengingat untuk para peserta rapat, dalam hal ini notula dipakai untuk mengingatkan catatan atau hal-hal pokok yang telah dibicarakan dalam rapat terdahulu. Kemudian sebagai dokumen, notula sebaiknya disusun secara rapi menurut kronologis dan dijilid rapi, lalu disimpan dengan baik menurut aturan pengarsipan. Sebagai alat untuk rapat semu. Ini dimaksudkan bahwa notula yang dibuat untuk memenuhi ketentuan yang mana rapat yang dimaksud tidak pernah diselenggarakan. Biasanya dapat dikonsultasikan dengan seorang ahli hukum dalam pembuatan notulanya. Isi dari notulis yang pertama ada hari dan ada tanggalnya, kemudian ada tempatnya, diselenggarakan di mana rapat tersebut, kemudian ada waktu rapatnya, ada yang hadirnya berapa orang, ada yang berhalangan hadirnya berapa orang, pimpinan rapatnya siapa, agenda rapatnya seperti apa, keputusan rapat di endingnya seperti apa, rapat ditutup pada waktu di jam berapa, dan ada pengesahan rapat. Tips untuk membuat notulensi. Yang pertama, jangan terlalu percaya pada alat rekaman. Kemudian, perjelas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengerti. Pastikan atau konfirmasi kesimpulan yang tidak dimengerti. Tuliskan semua kesimpulan yang telah diambil dan action plan yang disepakati berikut tanggal dan orang yang harus melakukannya jika sudah ditetapkan. Kemudian buat notulen dalam format standar, walaupun secara ringkas, namun setiap pembicaraan hendaknya disebut sebagai pembicaranya. Keputusan yang telah diambil harus dicatat secara tepat dan teliti. Konfirmasikan catatan Anda dengan pimpinan. Selanjutnya kita masuk ke kas kecil atau petty cash. Nah, petty cash ini adalah dana kas kecil atau uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Sistem atau metode pencatatan petty cash ada impres dan ada fluktuasi. Kalau impres, sistem dana tetap karena dana yang disuntikan setiap periodenya sama, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk kas kecil. Sistem fluktuasi pembentukan dana kas kecilnya dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam sistem impres. Perbedaannya dengan sistem impres adalah bahwa dalam metode fluktuasi, saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran dari kas kecil. Nah, ada namanya petty cash voucher. Setiap terjadi pengeluaran, kasir petty cash harus membuatkan voucher yang memuat nomor voucher atau tanggal voucher, kemudian dibebankan untuk pembayaran jumlah yang dibayar, tanda tangan penerima uang, dan tanda tangan penanggung jawab dana. Ada yang namanya petty cash record.
adalah buku yang mencatat semua jenis pengeluaran dari dana petty cash, terdiri dari tanggal, keterangan, nomor voucher, jumlah penerimaan, dan jumlah pengeluaran. Selanjutnya ada pengisian dana kas kecil. Prosedurnya untuk menambah petty cash, yang pertama, totalkan semua pengeluaran. Periksa petty cash voucher atau kwitansi-kwitansi apakah sudah cocok dengan yang tertera di buku petty cash record. Kemudian hitung sisa uang tunai yang ada. Periksa apakah jumlah uang tunai yang ada ditambah dengan kwitansi-kwitansi dan pengeluaran-pengeluaran sama dengan dana petty cash yang diterima. Kemudian, mintalah uang tunai atau cek sebanyak pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan, lalu ditambahkan pada uang tunainya. Sampai di sini pertemuan kelima kita. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran mata kuliah pengetahuan kesekretarisan. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa isi link komentarnya. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share, di-subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.